Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Anak solih-solihah, semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan pelajaran agama bersama dengan Bunius. Dan sebelumnya kita awali pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada kami dan berilah kami pemahaman. Amin. Anak-anak, hari ini kita sudah masuk pada pelajaran kedua, yaitu tentang aku cinta Al-Quran. Pasti kalian cinta sekali sama Al-Quran, ya karena Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam yang harus kita pelajari, yang harus kita baca setiap hari. Nah, hari ini kita belajar tentang sub A, yaitu membaca basmalah. Tentunya sebelum kalian membaca Al-Quran, tentunya kalian harus membaca basmalah dulu ya. Tetapi membaca basmalah itu tidak hanya pada saat ketika kita membaca Al-Quran. Pada saat kapan, Bu? Kapan ya? Nah, kita simak baik-baik, kita belajar bersama tentang kapan saja basmalah itu diucapkan. Ya. Nah, anak-anak, kita amati pada buku paket kalian pada pelajaran 2 ada sebuah gambar tentang apa itu, Nak? Tentang ada seorang siswa atau siswi seperti kalian ada di dalam kelas. Nah, di dalam kelas dia sedang apa? Sedang membaca ini. Membaca apa ini? Membaca Al-Quran. Iya, seperti kalian di rumah pun juga membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu tidak hanya pada saat mengaji saja, Nak. Kalian boleh membacanya di rumah, membacanya di sekolah, membacanya pada saat kalian bepergian, boleh membaca Al-Quran, boleh di mana saja dan kapan saja. Kecuali di kamar mandi kalian gak boleh membaca Al-Quran ya. Nah, jadi membaca Al-Quran kalian boleh di mana saja, kapan saja. Dan tentunya kalian kalau membaca Al-Quran itu harus berwudu dulu ya, Nak ya. Nah, kita itu berarti wujud dari cinta Al-Quran. Anak-anak, sebelum membaca Al-Quran kita tentunya membaca basmalah dulu. Nah, lafal basmalah itu bagaimana, Bu? Basmalah tentu kalian baca setiap hari basmalah. Bagaimana bunyinya? Basmalah itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca basmalah jangan asal-asal membaca. Nggak boleh dibaca asal-asalan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang baik, kurang bagus, tidak sesuai dengan makhorijul huruf dan tajwidnya. Perhatikan Bunius ya, cara membaca basmalah dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu. Ditirukan bersama-sama. Pada saat kalian melihat video ini, kalian boleh menirukan Bunius ya, biar nanti pada saat kalian menghafal jadi seperti ini. Yuk bersama-sama ditirukan bersama-sama Bunius. Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Harus sesuai panjang pendeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana artinya? Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
begitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kita menyebut nama Allah sebelum melakukan sesuatu. Kita menyebut nama Allah dulu, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mengingatkan kita kepada Allah sebelum memulai sesuatu. Itu bismillah. Jadi kita ulangi kembali cara membaca basmalah dengan artinya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, itu nanti kalian praktekkan ya, sama artinya dihafalkan. Nah, bacaan basmalah ini dibaca ketika apa saja, Bu? Selain membaca Al-Qur'an. Jadi lafal basmalah itu dibaca ketika sebelum memulai pekerjaan, sebelum memulai kegiatan, sebelum kalian memulai apapun harus membaca basmalah. Contohnya, ketika apa, Bu? Sebelum memulai apapun, kalian harus membaca basmalah. Contohnya, sebelum kalian berangkat ke sekolah, setelah pamit sama bapak ibu kalian baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, biar di jalan nanti tidak ada yang ganggu, tidak ada yang bermacam-macam dengan kalian, ya, dijaga oleh Allah. Selain itu, sebelum belajar, contoh kalian tadi diajak sama Bunius untuk membaca doa. Nah, itu juga sebelum belajar kita harus membaca basmalah dan doa, ya nak ya, agar kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari malas, agar bersemangat. Selain itu apalagi? Sebelum kita makan harus juga membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana, dan seterusnya. Itu harus juga dimulai dengan basmalah, ya. Apalagi, Bu? Sebelum kita tidur juga harus membaca bismillah, agar pada saat kita tidur bermimpi indah, terus dijaga oleh Allah. Nah, itu lafal basmalah. Sebelum kalian memulai apapun harus membaca basmalah. Sebelum apa lagi, Bu? Sebelum kita memulai mengerjakan soal, ya, sebelum kalian mengerjakan tugas di rumah harus membaca basmalah. Sebelum kalian membuka HP buat belajar sama Bunius, baca Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Terus apa lagi? Ketika kita masuk WC pun kita juga harus membaca basmalah. Iya, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan di rumah harus membaca basmalah. Dibiasakan mulai hari ini, ya. Sebelum kalian cuci piring, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kalian apalagi menonton TV, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kalian beli jajan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semua harus diawali dengan bismillah, ya nak ya. Sebelum kalian pergi kemana kalian harus membaca basmalah. Agar kenapa, nak? Agar dijaga oleh Allah. Nah, kalian pernah nggak mendengar cerita tentang setan gemuk dan setan kurus? Pernah? Kalau belum pernah, lihat dan simak baik-baik kenapa kok kita diharuskan membaca basmalah. Kisah ada dua setan yang saling bertemu. Yang satu tubuhnya gemuk dan yang satunya lagi bertubuh kurus. Setan gemuk penasaran. Ia bertanya kepada setan kurus, "Hai teman, mengapa tubuhmu kurus seperti itu?" Setan kurus menjawab,
Selama ini aku tinggal di rumah seorang muslim yang taat. Ketika ia mau makan, ia selalu membaca basmalah. Aku jadi tidak bisa ikut makan bersama dia. Hah? Benarkah seperti itu? Iya, benar sekali. Makanya tubuhku jadi kurus seperti ini. Lalu, apa yang terjadi dengan pakaianmu? Pakaianmu kotor dan compang-camping. Iya, benar sekali. Ketika dia mau memakai pakaian, ia pun selalu membaca doa. Jadi, aku tidak bisa memakai baju seperti dia. Wah, kasihan sekali kamu. Iya, kasihan sekali aku. Lalu, kamu sendiri, kenapa kamu bisa bertubuh gemuk? Pakaianmu juga bagus. Hahaha, ini karena aku tinggal di rumah muslim yang tidak taat kepada Allah. Ketika dia makan, dia tidak pernah membaca basmalah. Jadi, aku bisa ikut makan bersama dia. Perutku kenyang deh. Oh, seperti itu. Sepertinya dia tidak pernah membaca doa ya. Betul sekali, dia tidak pernah membaca doa. Ketika dia memakai pakaian, dia pun tidak membaca doa. Jadi, aku pun mendapat pakaian yang bagus seperti dia. Nah, itu nak gambaran ketika kita nggak baca basmalah dengan orang yang membaca basmalah. Ketika kita memulai sesuatu, kalau kita membaca basmalah, berarti setannya kurus. Ya, tetapi kalau kita membaca basmalah seperti yang di video tadi, nah setannya kurus. Kita membaca basmalah, kita taat kepada Allah. Sebelum memulai pekerjaan kita membaca basmalah, pasti setannya kurus. Tapi kalau kita nggak baca basmalah, kita makan dengan lahapnya, kita memakai baju langsung masuk aja, nah itu setannya gemuk. Kamu makannya ditemani setannya yang gemuk. Begitu gambarannya ya. Nah, anak-anak, sikap yang harus kita lakukan adalah membaca basmalah sebelum memulai kegiatan apapun. Ya, sebelum kalian melakukan apapun harus membaca basmalah. Mengapa kita harus membaca basmalah? Seperti yang ada di video tadi. Ya, kalau kita tidak membaca basmalah, kita digoda oleh setan. Iya, agar apa yang kita lakukan itu dapat berkah dari Allah. Apa yang kita lakukan, kita melakukan apapun mendapatkan ridho dan berkah dari Allah. Terus apalagi? Yaitu dijauhkan dari godaan setan. Seperti yang video tadi, bahwa kalau kita tidak membaca basmalah, pasti setan akan mengikuti kita, ya, mengganggu kita. Itu kalau kita tidak membaca basmalah. Nah, anak-anak, untuk kalian membiasakan membaca basmalah, kalian setiap hari kita biasakan mulai hari ini untuk membaca basmalah. Nah, tugasnya hari ini adalah menghafalkan basmalah dan artinya di video dan dikirimkan Bunius. Ingat, membacanya harus sesuai yang dicontohkan sama Bunius tadi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu ya nak ya. Itu tugasnya hari ini. Semoga kalian tetap semangat belajarnya, dan Bunius akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.